Halo semua, kembali lagi di Pengetahuan Dunia. Kali ini Pengetahuan Dunia akan menjelaskan tentang 5 rumah paling angker di Indonesia. Satu, Rumah Keluarga Tak Kasat Mata, Yogyakarta. Terletak di Jalan Wijaya Kusumano, 142, Jombor Kidul, Sinduadi, Kec, Melati, Kabupaten Sleman. Rumah ini berdiri tegak di tengah keramaian kawasan perumahan, namun menyimpan nuansa mistis yang menusuk. Konon, sejak tahun 2000-an, pengunjung dan warga sekitar sering melaporkan penampakan sosok keluarga tak kasat mata, seorang pria, wanita, dan anak-anak yang berjalan bebas di dalam rumah. Ada juga cerita tentang hawa dingin tiba-tiba, suara langkah kaki yang terdengar tanpa sumber, dan benda yang bergerak sendiri. Kisah mistis ini bahkan diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama pada tahun 2017, membuat rumah semakin terkenal. Kini, ia menjadi salah satu destinasi wisata horor di Yogyakarta, di mana pengunjung dapat memasuki dalam dengan panduan untuk merasakan suasana gaib secara langsung. Dua, Rumah Hantu Darmo, Surabaya. Berada di Jalan Puncak Permai 26, Tanjung Sari, Kec, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Rumah megah ini dulunya milik seorang pengusaha kaya yang tinggal bersama keluarga. Namun, tragedi menimpa ketika seluruh anggota keluarga meninggal secara tidak terduga saat berlibur di Bali, meninggalkan rumah kosong dan mulai tergerus waktu. Sejak itu, warga sekitar sering melaporkan melihat sosok bertubuh besar berjalan di halaman malam hari. Bahkan ada yang mengaku menyaksikan siluman harimau yang berkeliaran di dalam rumah. Dinding yang retak, atap yang roboh, dan suasana sepi membuat rumah ini semakin mengundang rasa takut dan menjadi tempat uji nyali bagi pecinta cerita horor. Tiga, Rumah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terletak di Jalan Metro, Jakarta Selatan, rumah mewah ini sempat menjadi sorotan publik pada tahun 2008 akibat banyak laporan penampakan mistis. Cerita yang beredar menyebutkan bahwa pada tahun 1980-an, rumah ini menjadi lokasi perampokan kejam yang menewaskan 7 warga negara asing, termasuk anak-anak dan pembantu. Konon, jiwa-jiwa korban masih berkeliaran di dalam rumah, menyebabkan suara menangis, langkah kaki, dan penampakan sosok tidak jelas sering terlihat. Meskipun pihak kepolisian pernah menyatakan bahwa cerita tersebut tidak terbukti, rumah tetap ditinggalkan dan menjadi tempat yang dihindari warga. Beberapa orang bahkan mengaku merasakan tekanan emosional saat mendekatinya. Empat, Rumah Kentang, Bandung, Jakarta. Ada 2 versi lokasi yang populer, di Jalan Aceh, Bandung, dan di kawasan tertentu di Jakarta. Cerita bermula dari seorang ibu yang sering merebus kentang di malam hari untuk menyediakan makanan bagi anaknya. Suatu malam, anaknya tidak sengaja terjatuh ke dalam panci yang penuh dengan air mendidih dan tewas. Sejak itu, masyarakat mengaku sering melihat penampakan anak kecil dengan wajah hancur bermain di halaman rumah, serta mencium aroma kentang busuk yang menyengat meskipun tidak ada yang memasak. Di Bandung, rumah ini sudah rusak dan tertutup semak belukar, sementara di Jakarta, versi cerita serupa juga beredar dengan nuansa yang sama mengerikan. Lima, Rumah Pengabdi Setan, Bandung. Terletak di wilayah Pangalengan, Bandung, rumah tua kayu ini dulunya adalah villa milik seorang pengusaha Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, rumah ditinggalkan dan mulai tergerus waktu. Banyak masyarakat sekitar melaporkan melihat sosok nona Belanda yang mengenakan gaun putih berjalan di koridor, serta mendengar suara anak kecil yang menangis. Ada juga kepercayaan bahwa sumur tua di halaman rumah adalah tempat tinggal makhluk gaib yang sering muncul pada malam hari.
Rumah ini pernah menjadi lokasi syuting film horor Pengabdi Setan pada tahun 2017, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai rumah angker di Bandung. Terima kasih sudah menonton pengetahuan dunia kali ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya video ini bermanfaat bagi semua orang.